Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Bareng AI. Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana memasukkan data dari perhitungan pajak TPP Desember, pajak rampung ya, ke dalam form BPA2 di Cortex ya. Sebagai awal, siapkan dulu tadi file perhitungannya dulu ya. Kita keluarkan dulu ya. Kita keluarkan dulu yang tidak kita pakai. Nah, ini ya. File perhitungan ini contohnya satu dulu. Sama kita buka Cortex-nya. Sekarang masuk dulu ke Cortex ya. Masukkan ID pengguna di Cortex-nya ya sama password. Kemudian masukkan captcha-nya. Nah, silakan login. Nanti ganti dulu ke OPD ya. Wajib pajaknya OPD bukan pribadi. Nah, kalau udah sampai di sini, silakan masuk ke menu EBUPOT. Pilih BPA2 bukti pemotongan A2 masa pajak terakhir ya. Masa pajak terakhir, kita klik sini. Nah, kita isinya di sini ya. Untuk awal silakan klik dulu yang create EBUPOT BPA2 ya. Klik di sini. Nah, masuk ke menu ini ya. Bekerja lebih satu dari pemberi kerja? Tidak. Masa pajak awalnya Pak Ahmad Nasir tadi itu dari Januari ya. Dari Januari sampai Desember ya. Nah, masukkan NPWP-nya. Kita ambil di sini NPWP-nya. Ya, nick-nya. Copy, pastekan di sini. Lalu tekan tab. Nah, keluarlah Ahmad Nasir. Isikan nick-nya. Copy nick sini. Ya. Klik kanan, pilih copy, lalu pastekan di sini. Nah, pangkat golongan tadi itu 4B. Lihat 4B kan? Nah, 4B. Golongannya 4B. Kita masukkan 4B. K-nya 2. Ya, sesuai dengan sini K2. Nah, ini ya, berdasarkan di sini K2. Lalu posisinya apa? Kepala Dinas PPKAD. Kemudian untuk nama objek pajak, kita pilih penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Ya. Nah, otomatis ini diisi pasal 21, 21 min 100 min 01 dan setahun penuh. Kalau kita tidak isi setahun penuh, misalkan anggaplah Desember. Nah, otomatis dia ininya kita bisa pilih jenis pemotongannya nih, kurang dari setahun yang penghasilan setahun kan, atau setahun penuh. Ya. Kita langsung pilih Desember, otomatis dia setahun penuh. Ya. Kalau contohkan di sini baru setahun penuh ya. Kita masukkan. Nah, karena data tunjangan istri anak, perbaikan penghasilan, struktural prioritas dan lain-lain ini tidak ada di EBUPOT, kita kan tidak tahu berapa detail per bulannya. Maka langsung saja masukkan di gaji pokok semua penghasilan yang ini. Nah, ya, yang ini sudah jauh ini. Nah, ini di kolom penghasilan bruto setahun ya, nilainya kita ambil, kita copy dulu. Kalau langsung biasa nggak bisa nih, nggak tahu nih. Nah, kalau nggak bisa, dipaste dulu tempat lain. Nah, sini kalau angkanya diambil, di copy, masukkan ke sini. Nah ya, tekan aja tab, tombol tab. Nah, keluar semua. Ini nggak usah lagi diisi tunjangan ini. Nanti dapatlah jumlah penghasilan bruto
itu 666.969 108 ya. Nah, biaya jabatan udah otomatis 6 juta. 600.000 dikali 500.000 dikali 12. Itulah 6 juta. Karena ini kan setahun hitungnya nih, Januari sampai Desember. Setahun berarti 500 kali 12 itu 6 juta. Kemudian kita masukkan iuran terkait pensiun atau hari tua. Nah, ini 200.000 sebulannya. Kalau 12 bulan berarti 2.400.000. Nah, masukkan 2.400.000. Sesuaikan yang di sini. Nah, ini. Nah, ini kan biaya jabatan nih, ya kan? Nih, biaya jabatan 6 juta. Nih, iuran pensiunnya 2.400.000. Berarti pengurangnya 8.400.000 nih. Ya. Kemudian dapatlah kolom ini. Nih. Kolom jumlah penghasilan neto sebesar ini 628, 568, 108. Nah, lihat di sini kolom penghasilan itu sama kan? 628, 569, 108. Oke. Nah, sekarang dilihat yang bawah. Kita kecilin nih, kita kecilin. Nah, biar bisa ngelihat datanya. Ya. Kita kecilin lagi nih, ya, biar kelihatan kan? Nih. Nah, netonya itu di 600 di kolom AN ya. 628, 569, 108. Terus penghasilan tidak kena pajak 67.500.000 nih sama nih 67.500.000. Ya, penghasilan kena pajak setahun disetahunkan ini 561.069.000 sama kan? Nih sama di kolom AQ nih sama nih. Kemudian perhitungan pajak penghasilan setahun 112.320.700 sama juga nih. Ya. Oke. Nah, kemudian di Kotek ada 101.360.188 pajak PPh 21 yang telah dipotong. Nah, ini yang dipotong ini yang sudah diproses di EBUPOT Kotek. Nah, sama kan di kolom AS ini nilainya sama 101.360.188. Nah, pengurangannya itu 10.960.512. Inilah yang di BPA 2 dibilangnya PPh pasal 21 kurang atau lebih dipotong pada masa pajak Desember. Nah, ini yang pajak setahun belum diproseskan di Kotek. Ya. Yang harus diproses di Kotek maksudnya. Nah, karena kita sudah bayar deposit sebesar 6.888.648, maka kita hanya bayar untuk pajak Desember itu adalah 4.071.866 rupiah. Ya, 4.071.866 rupiah. Bukan 10 juta, karena bukan 10.960.512 ini, karena kita sudah bayar deposit sebesar 6.800.000 ini. Maka sisa yang harus dibayar 4.071.000. Ya. Jadi 10 juta ini belum diproses di Kotek. Belum diproses di EBUPOT-nya, belum masukkan EBUPOT. Itu nanti yang dibayar di BPA 2 ini. Tapi karena sudah dibayar lewat deposit sebesar 6.800.000 ini, maka sisa yang harus kita bayar adalah 4 jutaan, 4.071.866 rupiah untuk Bapak Ahmad Nasir. Nanti di total keseluruhan dulu, seluruh pegawai di sini. Nah, itulah yang harus kita bayar di TPP Desember. Totalnya ya. Jika 72 juta ya 72 juta. Bayarnya bisa deposit. Nah, saya belum tahu nih bayar bisa lewat SPT apa deposit dulu. Yang pasti agar mempercepat pembayaran TPP dibayarlah lewat deposit ya. Jadi itulah teman-teman. Nah, ini otomatis kan nyampe nih sama sini nih, sama nih. Ya kan? Nih. Yang pajak setahun terproses ini 101 nih, 101 sesuai dengan Kotek. Yang belum diproses di Kotek 10.960.512. Yang sudah dibayar deposit 6 jutaan ini yang harus dibayar di TPP Desember sebesar 4.071.000 ini 866 ya. Jadi hitungan ini sebenarnya sudah sama. Nah, nanti untuk yang
pegawai pindahan, nah itu tergantung EBUPOT yang tadi, ya. Silakan tambahkan tarikan EBUPOT dari OPD asal, masukkan ke sini. Minimal NPWP nama, dasar pengenaan pajak, sama pajak penghasilannya yang dimasukkan. Nih 4 kolom ini penting nih, ya. Penting 4 kolom ini harus ada nilainya. Nanti otomatis masuk di rekap penghasilan pegawai per EBUPOT per pegawainya di sini, ya. Nah, kalau ternyata ada pegawai itu OPD itu belum proses EBUPOT, masih deposit, maka masukkan di penghasilan deposit, ya, di pegawai tersebut. Walaupun dia prosesnya pindah dari OPD lainnya, ya. Nanti itu sebagai bahwa kita nggak perlu lagi bayar lagi karena udah deposit, tapi belum disempat di EBUPOT-kan. Jadi tergantung pembayarannya. Kalau memang pegawai pindahan itu sudah proses EBUPOT di dinas sebelumnya, maka masukkan di data EBUPOT. Jika ternyata belum masuk di EBUPOT, tapi sudah deposit, masukkan di kolom deposit ini, ya. Oke. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Insya Allah teman-teman bisa ngerti setelah ini, bisa mengisikan di file format hitung pajak TPP Desember, sekaligus langsung bisa mengisikan BPA 2 di Kotek. Tapi informasinya untuk BPA 2 di Kotek ini bisa dikasih waktu sampai Januari 2026, ya, akhir Januari 2026. Jadi tidak perlu langsung diisikan, cukup dibayar depositnya saja, bayaran untuk TPP pengurangan ini. Tapi kalau untuk pegawai pindahan ada baiknya, misalkan dari OPD asal itu sudah masukkan BPA 2-nya untuk pegawai pindahan, biar teman-teman yang di OPD baru bisa menarik datanya. Nih di sini lewat get data ini. Nomor bukti pemotongan BPA 2 dari pemberi kerja sebelumnya mana? Masukkan ke sini, nanti di get data. Otomatis data ini akan masuk ke perhitungan sini. Dan kalau sudah masuk seperti ini, kita nggak perlu lagi ngisi di data sini, data EBUPOT penghasilan tersebut, karena sudah ambil dari data get data, ya. Kalau sudah mereka dari OPD asal sudah masukkan di EBUPOT, maka tinggal get data saja, ya. Sudah masukkan di BPA 2-nya di APD asal, ya, tinggal get data. Jadi tidak perlu dimasukkan di sini lagi. Oke, dimasukkan baik di data EBUPOT maupun di data deposit, ya. Oke, rasanya cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti, bisa mengisikannya dengan baik, dengan benar. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.